Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya. Sebelum mulai videonya, buat kalian alangkah baiknya untuk like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial World chapter 5700. Di sini diceritakan antara 5 juta sampai 8 juta, kalau di tengah 6.500.000 itu tidak cukup banyak. Apakah klan tinta mencoba memulai perang di dalam Tunggu Semesta? Namun pemahaman klan tinta tentang Tunggu Semesta mungkin bahkan lebih buruk daripada pemahamannya sendiri. Jadi mereka mungkin tidak menyangka bahwa situasi di dalam Tunggu Semesta akan begitu rumit. Jika jutaan tentara dikerahkan, efeknya akan minimal. Yang dengan cepat memikirkan hal lain. Karena jutaan pasukan datang dari pintu masuk yang sama, mengapa hanya kamu yang ada di sini? Bagaimana dengan klan tinta lainnya? Tuan Feodal menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah memasuki tempat ini tidak ada jejak klan lainnya. Pintu masuk tampaknya telah membalikan dunia dan semua klan yang masuk tersebar. Mendengar ini, Yang segera mengerutkan kening sedikit. Kekhawatiran muncul di hatinya. Jutaan tentara klan tinta telah masuk dari pintu masuk yang sama, tetapi mereka semua telah dipisahkan. Sehingga elit ras manusia secara alami sama. Dengan kata lain, setelah memasuki Tunggu Semesta, setiap orang pada dasarnya harus bertarung satu lawan satu atau mencari teman sesegera mungkin untuk saling menjaga. Namun itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan pendamping di Tunggu Semesta ini. Sebagai besar orang dari ras manusia yang datang kali ini adalah Orde ke-8. Jadi jika mereka bertemu dengan penguasa wilayah klan tinta, itu bukan masalah besar. Kekuatan semua orang sama dan mereka masih bisa bertarung. Tetapi jika mereka bertemu dengan raja semu seperti Monaye, mereka akan hancur. Selama kesempatan kali ini dengan Tunggu Semesta, tidak diketahui berapa banyak master dari ras manusia yang akan jatuh. Tetapi divisi markas pusat mungkin telah membuat beberapa pengaturan. Setelah proyeksi Tunggu Semesta muncul, Yang telah terperangkap di dalam dan tidak memiliki kontak dengan ras manusia. Dengan pengetahuan seluruh Mi Jenglun, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang tubuh alam semesta dan kemudian membuat pengaturan yang tepat untuk setiap kemungkinan masalah. Jika dia menghadapi satu-satunya ras manusia di masa depan, dia akan bisa merawat mereka. Yang berpikir dalam hati, mencoba meredakan kekhawatiran di hatinya. Karena semuanya telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya khawatir. Jika ras manusia berani memasuki Tunggu Semesta untuk merebutkan peluang, mereka pasti akan siap mati di sini. Di sisi lain, kekuatan klan tinta juga akan tersebar dan pemahaman tentang Tunggu Semesta jauh lebih rendah daripada ras manusia. Jadi mereka seharusnya tidak memiliki rencana untuk situasi ini. Dengan demikian, dalam jangka pendek situasi keseluruhan ras manusia mungkin tidak lebih buruk dari klan tinta. Tuan Feodal klan tinta ini selalu tinggal di dalam Noretun Pass, dan kali ini dia telah masuk melalui pintu masuk wilayah spesial. Jadi dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Yang mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah memastikan bahwa dia tidak dapat memperoleh petunjuk berharga, Yang tidak membuang waktu lagi dan perlahan mengangkat tangannya. Melihat Nian membunuh Yang, Tuan Feodal Purba berkata, Tuan Yang, saya akan memberitahu kamu informasi yang sangat berguna bagi ras manusia sebagai ganti nyawaku. Oh, Yang menatapnya dengan penuh minat. Informasi tentang ras manusia, informasi seperti apa? Dari Tuan Feodal dipenuhi keringat, tetapi dia masih mengertakkan giginya dan berkata, saya tahu bahwa Tuan Yang adalah orang yang menepati janjinya, dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Baiklah, jika informasi ini benar-benar berguna, aku akan menyelamatkan hidupmu. Yang memotongnya dengan tidak sabar. Baru pada saat itulah Tuan Feodal menghela nafas lega dan dalam hatinya berkata, ini adalah pil open heaven yang sedang direbutkan umat manusia. Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu melihat pil open heaven? Ketika dia baru saja mengaktifkan Sun and Moon Scroll, dia tidak bisa merasakan apapun. Dengan kata lain, 9 pin open heaven yang dia tandai tidak ada di dekatnya. Jadi di mana Tuan Feodal ini melihatnya? Saat dia bertanya-tanya tentang ini, Tuan Feodal mengulurkan tangannya dan menunjukkan ke belakangnya. Itu ditelan oleh benda aneh itu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri dan karena itu saya bertarung dengannya, ingin membunuhnya dan merebut pil open heaven. Yang menoleh dan melihat bahwa di dalam awan tinta hitam sebenarnya ada sesuatu yang berjatuhan, dan itu adalah monster aneh yang lahir di sini. Sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Pil open heaven yang telah dilihat oleh Tuan Feodal ini memang merupakan pil open heaven.
Tapi itu bukan jenis yang dia cari, tetapi yang berkualitas lebih rendah. Dia secara pribadi menyaksikan proses pemuliaan dan dua jenis pil open heaven ini. Jadi dia tahu bahwa pil open heaven dari tungku alam semesta dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tetapi klan Tita tidak tahu itu, dan ketika Tuan Feodal ini melihat pil open heaven, dia pikir itu adalah kesempatan besar bagi para master ras manusia. Informasinya benar, tapi itu agak kurang. Yang mengangkat tangannya dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Tuan Feodal. Kekuatan dunia melonjak dan Tuan Feodal dikirim terbang mundur. Dalam darah menyembur dari mulutnya. Dia mengira Yang telah kembali pada kata-katanya dan bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah dia jatuh dia akan tetap hidupnya? Suara Yang datang dari jauh. Tuan Feodal tampaknya telah menerima amnesti yang besar dan berteriak, "Terima kasih banyak kepada Tuan Yang." Mengabaikan luka-lukanya, dia berubah menjadi awan tinta hitam dan melarikan diri. Kekuatan Tuan Feodal yang terluka parah telah sangat berkurang. Jadi tidak masalah jika dia membiarkannya pergi, karena Yang telah berjanji padanya sebelumnya. Dia secara alami tidak akan menarik kembali kata-katanya. Jika memungkinkan, dia juga bisa menggunakan Tuan Feodal ini untuk menyebarkan berita bahwa Yang telah memperoleh pil open heaven. Dengan cara ini dia bisa menarik perhatian beberapa master klan tinta dan mengurangi tekanan pada master ras manusia lainnya. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan seorang ahli pada tingkat Raja Semu, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Pada saat ini dia bahkan lebih ingin tahu mengapa monster ini ingin menelan pil open heaven. Ada monster aneh di sungai juga di pegunungan ini. Sepertinya monster jenis ini tidak biasa di tungku semesta. Pil open heaven juga lahir dari Universi Furunans. Jadi apa gunanya monster-monster ini? Dengan lambaian tangannya, awan tinta hitam yang telah dipanggil oleh Tuan Feodal sebelumnya dibubarkan oleh energi kekerasan, memperlihatkan tubuh asli monster itu. Tanda tahu yang terfragmentasi tak berujung mengalir di sekitar tubuhnya seperti air, terus berubah bentuknya. Yang tidak terlalu memperhatikan monster ini sebelumnya. Tetapi sekarang dia telah memperingatkan oleh Tuan Feodal jika dapat mengamatinya dengan cermat dan akhirnya melihat beberapa kelainan. Di dalam tubuh monster ini memang ada open heaven pil terbungkus tanda dao yang hancur yang membentuk tubuhnya. Ketika tanda dao mengalir, itu hanya akan muncul sesekali sebelum dengan cepat dibungkus. Apakah monster ini adalah makhluk hidup atau tidak, sulit bagi Yang untuk menentukannya. Tetapi dari fakta bahwa dia mudah terperangkap oleh awan tinta hitam Tuan Feodal, bahkan jika itu adalah makhluk hidup, kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Yang membuat Yang bingung adalah mengapa ia tidak bersembunyi di pegunungan ini. Sebelumnya ketika dia menguji air sungai, monster-monster ini secara naluriah akan menyatu ke dalam sungai ketika mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingannya.